jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah, jalan selamat. Semua dalil-dalil yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, itu kita biarkan apa adanya, sesuai dengan zahirnya. Tidak kita takwilkan, tidak kita anggap itu adalah hanya majaz, kata-kata kiasan yang perlu ditakwilkan. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ini adalah ijma ulama ahli sunnah yang menyelisihi ahlul kalam. Oleh karenanya, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, wafat tahun 388 Hijriyah. Berarti beliau hidup di abad keempat Hijriyah. Ini sengaja saya sebutkan agar kita paham, ini bukan akidah seperti yang dituduhkan sebagian orang baru dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ke-7 Hijriyah, atau oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang muncul di abad ke-12 Hijriyah. Bahkan ini adalah akidah yang disepakati para ulama sejak dahulu. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi memiliki sebuah buku yang beliau berjudul Al-Gunyah Anil Kalam wa Ahli, yang artinya kita nggak membutuhkan ilmu kalam dan para ahlinya. Apa itu ilmu kalam jemaah sekalian? Itulah ilmu yang merusak akidah asma wa sifat, yang diadopsi dari filsafat Yunani, kemudian coba diislamkan, sehingga mereka sebut ilmu kalam ini juga ilmu filsafat Islam. Maka banyak yang tersesat dengan sebab ilmu ini. Maka dalam kitabnya Al-Gunyah Anil Kalam wa Ahli, Imam Al-Khattabi rahimahullah menukil kesepakatan. Beliau mengatakan, fa amma ma sa'alta anhu minas sifat wa ma ja'a minha fil kitabi wa sunnah. Adapun yang engkau tanyakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalilnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, fa inna madhhab salaf, maka sesungguhnya madhab salaf, perhatikan jemaah sekalian, beliau mengatakan ini adalah madhab salaf, artinya pendapat ulama salaf. Tidak seperti kata sebagian orang bahwa salaf itu hanyalah marhalah zamaniyah, kurun waktu, bukan suatu madhab, bukan suatu kumpulan pendapat. Itu tidak benar. Ini diantara nukilan ulama terdahulu yang menunjukkan salaf itu adalah suatu kumpulan pendapat, bukan sekedar marhalah zamaniyah, kurun waktu. Tapi orang-orang yang hidup di waktu itu juga memiliki pendapat yang sama. Di antaranya dalam bab asma wa sifat, mereka tidak beda pendapat. Apa pendapat mereka? Kata Al-Khattabi rahimahullah, itsbatuha, menetapkannya. Maksudnya meyakini seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ijra'uha ala dhawahiriha, dan membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Tidak ditakwil macam-macam. Biarkan sesuai dengan zahirnya. Wa nafyul kaifiyah wa tashbih anha. Begitu pula menafikan kaifiyah, tidak boleh menggambarkan bagaimana bentuk sifat Allah. Tentu sifat Allah memiliki kaifiyah, tapi kita nggak boleh menggambarkan bagaimana bentuknya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kita nggak boleh menggambarkan wajah Allah itu seperti ini dan seperti itu. Tidak boleh. Wa tashbih anha. Tidak boleh pula menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi inilah kata beliau pendapat salaf. Beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah dan biarkan sesuai dengan zahirnya. Tidak ditakwil macam-macam. Tidak pula digambarkan kaifiyahnya atau bentuknya. Tidak pula diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Jadi jemaah sekalian, disepakati ulama. Kita beriman misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, tapi tidak kita samakan dengan wajah makhluk. Beda dengan pendapat ahlul kalam. Kata mereka, kalau kita meyakini Allah punya wajah, padahal makhluk punya wajah, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Itu logika mereka. Namun di sini kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ini adalah dua hal yang gak bertentangan. Kita menetapkan, meyakini apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu, kita tidak samakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi bisa saja kita meyakini Allah memiliki wajah, tetapi tidak sama dengan wajah makhluk. Bahkan jemaah sekalian, jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk pun, contoh antara manusia dan hewan. Manusia memiliki wajah. Monyet punya wajah tidak? Punya. Sama-sama disebut wajah. Tapi ketika kita mengatakan manusia memiliki wajah, apakah berarti kita menyamakan manusia dengan monyet? Karena monyet juga punya wajah? Tentu tidak. Kenapa? Karena wajah manusia tidak sama dengan wajah monyet. Maka jemaah sekalian, ini antara makhluk dengan makhluk. Sama-sama memiliki wajah, tapi hakikatnya berbeda. Bagaimana lagi antara Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta dengan makhluk? Tentu tidak sama. Dan ahlul kalam jemaah sekalian, mereka masih menetapkan sebagian sifat Allah. Contoh, golongan Asy'ariyah masih beriman kepada sebagian sifat Allah. Contoh dalam sifat 20. Di situ kan ada sifat as-sam'u wal basar. Beriman bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Kalau kita ikuti kaidah mereka, kita bisa katakan kepada mereka, bukankah makhluk juga mendengar dan melihat? Kalau mengikuti kaidah mereka, berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Karena mereka mengatakan Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Padahal makhluk juga mendengar dan melihat. Maka
maka tentu mereka akan mengatakan, meskipun makhluk juga mendengar, tapi tentu nggak sama mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah. Meskipun makhluk juga melihat, tapi tentu tidak sama melihatnya makhluk dan melihatnya Allah. Maka kita katakan kepada mereka, begitu pula tidak sama antara wajah Allah dan wajah makhluk. Paham? Jadi mudah membantah mereka. Karena jemaah sekalian, di antara keistimewaan akidah yang benar, akidah Islam selalu sesuai dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal sehat, tidak logis, maka itu pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Itu pasti bertentangan dengan akidah yang benar. Jadi semua alasan-alasan yang mereka anggap logis, itu sebenarnya nggak logis. Sehingga kita bisa bantah dengan logika yang benar. Kita bisa bantah dengan akal sehat. Karena kalau dikasih dalil mereka susah juga, nggak mau terima. Dan juga kalau dikasih dalil Al-Quran dan Sunnah, maka mereka mungkin akan mengatakan kepada kita, saya juga ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan takwil kita berbeda, pemahaman kita berbeda. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya memahami ijma. Kalau ulama sudah ijma, sudah sepakat, kita nggak boleh lagi beda pendapat. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.